Nanti ke Ustadz Silmi ya langsung ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabarnya teman-teman? Pada semangat? Udah mau pada pulang ya? Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara mikrodakwah ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Afifah sebagai MC dari perwakilan kelompok 6 yang akan membantu acara dari awal sampai akhir kelompok 6. Langsung saja kita masuk ke sesi pemateri. Dimulai dari pemateri pertama, Saudari Anissa Nurjana, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat dan insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia ya, amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi mengenai ikhlas dan ridho atas takdir Allah. Ngomong-ngomong tentang ikhlas dan ridho, sebenarnya ikhlas dan ridho itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda sih? Beda ya. Tapi kadang orang Indonesia itu selalu menyamakan antara ikhlas dan ridho. Padahal kedua hal itu jelas adalah hal yang berbeda. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan hati. Biasanya ikhlas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan niat beribadah. Contohnya seperti saat kita sedekah, itu harus ikhlas kan, dalam artian niatnya harus ikhlas. Nah, yang kedua ada ridho. Ridho itu artinya kelapangan hati. Contohnya, ketika kita menerima takdir Allah, nah itu disebut ridho. Jadi, jangan sampai ketukar lagi ya antara ikhlas dan ridho, karena hal itu jelas berbeda. Lalu berbicara tentang takdir. Takdir itu kadang ada yang menurut kita baik, ada yang menurut kita buruk. Takdir buruk kita biasanya nyebutnya musibah. Musibah itu bisa berbentuk kecelakaan, kehilangan, kesedihan, atau apapun itu yang kita nggak harapkan. Nah, terkadang saat kita ditimpa musibah, kita cenderung lebih sering marah, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Nauzubillah ya, jangan sampai kita kayak gitu. Kita harus percaya jika Allah itu nggak zalim kok, Allah itu maha baik. Kita harus percaya bahwa ketika kita ditimpa musibah,
Pasti ada hikmah di balik musibah yang terjadi itu. Nah, biasanya nih pada saat teman kita atau kerabat kita terkena musibah, apa sih yang biasanya kita ucapkan, kita saranin? Biasanya apa coba? Astagfirullah banget ya Allah, jauhkan. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan teman kita misal dapat musibah, contoh kehilangan HP atau tersakiti, kita biasanya bilang kayak gini kan, udah ikhlasin aja, nanti Allah ganti. Nah, sebenarnya kalimat itu tuh bukan cuma sekedar kalimat penenang loh, tapi itu salah satu kalimat yang emang bisa dibilang janjiin Rasul nggak pernah bohong kan. Nah, Rasul tuh pernah bilang kayak gini, tidaklah orang berdoa dengan doa ketika mendapat musibah kecuali Allah memberi ganti untuk dia. Nah, doa apa sih yang dimaksud sama Rasul itu? Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ada doanya nih, doa ketika kita mendapatkan musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa ahli li khairan minha, yang artinya, ya Allah, muliakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Masya Allah banget ya, artinya sangat menenangkan hati sebenarnya. Nah, tapi kita juga nggak boleh ngedikte Allah kayak, ya Allah, aku udah kena musibah, gantiin dong cepet-cepet. Nah, jangan kayak gitu, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kufur takdir. Kufur takdir itu apa sih? Kufur takdir adalah golongan orang-orang yang selalu mempertanyakan takdir, menyalahkan takdir, dan selalu mengeluh atas takdirnya. Contohnya kayak, kenapa sih hidup aku kayak gini? Kenapa sih aku harus lahir di keluarga kayak gini? Kenapa sih misal aku harus sekolah di sini? Kenapa aku harus punya nasib kayak gini? Kenapa aku harus kehilangan ini dan itu? Nah, itu contoh sikap dari orang yang kufur takdir. Nauzubillah ya, semoga kita nggak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur takdir itu. Amin. Dan orang-orang yang kufur takdir itu adalah golongan orang-orang yang paling tidak tenang dalam hidupnya. Karena apa? Dia selalu menuntut kesempurnaan dalam hidupnya. Dia tak pernah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dia selalu bersuudzon sama Allah, sama takdir yang Allah kasih. Dan sebaliknya, orang-orang yang selalu ridho atas takdir Allah, dia adalah golongan orang-orang yang tumakninah dalam hidupnya, selalu mendapatkan ketenangan. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu ikhlas dalam menjalani hidup, menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi nih, gimana sih caranya biar kita bisa ikhlas menerima takdir? Gampang, satu aja caranya, husnuzon. Percaya kalau Allah itu baik, Allah itu gak akan zalim sama hambanya. Selalu ucapin la Allahu khair, la Allahu khair, la Allahu khair, yang artinya mudah-mudahan di balik ini ada kebaikan, mudah-mudahan di balik ini ada kebaikan, mudah-mudahan di balik ini ada kebaikan. Itu adalah salah satu cara buat kita tuh tetap, maksud saya, buat kita tetap positif thinking, husnuzon sama Allah. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, karena ina inda zona abdi, yang artinya, aku tergantung prasangka hambaku. Jika kau berprasangka baik, maka aku akan memberikan apa yang kau prasangkakan. Nah, dalam hadis ini jelas ya,
Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu berharap dan berhusnuzon kepada Allah dan menjanjikan hal-hal baik kepada hamba-hambanya yang selalu ikhlas dan berhusnuzon. Dan jadi kesimpulannya dalam materi ini tentang ikhlas menerima takdir Allah itu, kita harus menjalani semuanya dengan ikhlas, dengan kelapangan hati dan berhusnuzon kepada Allah. Di saat kita ditimpa musibah, percayalah bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang tak kita ketahui, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu pula menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah banget ya. Artinya sesungguhnya setiap apa-apa yang terjadi sama kita udah ditentuin sama Allah, dan percaya Allah itu gak akan zalim, Allah itu maha baik dan selalu ada hikmah dalam setiap musibah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tumanina, yang selalu ikhlas dalam menjalani takdir Allah dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mungkin sekian dari saya. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Saudari Anissa Nurjana yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja ke materi kedua, yaitu Tante Yang Pasiani. Kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyari wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Langkung dipayun hayu orang sami-sami panjatkeun puja sanareng puji hajat ilahi rabbi mamana mantena parantos nasahan ka urang sadaya nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat kesehatan. Kunikmat eta sadaya, alhamdulillah urang tiasa patepung wahum paangkat jeung di tempat ieu di masjid ieu anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tina kasempatan ieu abdi bade maparkeun saalit ngeunaan sabar. Ada yang tahu sabar itu apa? Maka sabar wahai saudari-saudariku, sabar wahai diri ini yang sedang berbicara dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu.
sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu, tidak ada orang yang berhenti dari ujian Allah. Semua episode kehidupan kita adalah ujian. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan sakit, dengan sehat. Allah akan uji dengan air mata, dengan tawa. Allah uji lagi dengan miskin, dengan kaya. Dan Allah uji lagi dengan sakit, dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lagi kita kembali. Allah tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan manusia. Misalnya gini, kita diuji oleh Allah. Misalnya ditinggalin seseorang yang kita sayang, terus dibully sama teman, difitnah, dijolimi. Itu termasuk ujian bukan teman-teman? Kalau ada manusia yang ditakdirkan menyakiti kita oleh Allah, kita kira-kira poinnya apa? Allah sedang menanti kita kembali kepadanya. Mungkin selama ini engkau terlalu berharap kepada manusia itu, sehingga Allah engkau buat sakit hati dengan manusia itu. Dan ini adalah titik awal pertanda agar engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kan kita tiba-tiba ada orang yang nyakitin, pasti di dalamnya itu ada izin Allah. Nah, salah satu poinnya apa? Agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, terkadang manusia itu tempatnya menyerah, tempatnya capek, tempatnya ngeluh. Kayak misalkan aku capek lagi dapat ujian dari Allah, misalkan dijauhin sama teman, kan itu adalah sebuah ujian ya teman-teman. Allah kasih yang memang benar. Sabar itu sulit, tapi ingat hadiahnya selangit. Jangan lupa ya. Apapun ujian yang Allah kasih kepada kita semua, kuncinya adalah apa? Sabar, kuat, cukup diam, nikmati, yakini diri sendiri bahwa kita itu apa? Bisa. Semua orang pasti punya masalah. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sama teman, atau sama siapapun itu. Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam segala hal yang ada? Untuk teman-teman semua yang saat ini diberi ujian oleh Allah, semoga kalian sabar dan kalian kuat. Nah, ini ada patunnya nih. Bubur sumsum dikunyah-kunyah, tetap sabar. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Semangat untuk kalian semuanya.
Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah. Satu lagi nih pantunnya. Wengi-wengi neda soto babat, bungkusna daun jati. Hatur nuhun sobat, anjeun salerusna rencangan sajati. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan hanya milik kita bersama ya. Jazakumullah khairan katsira kepada pemateri santri. Untuk selanjutnya masuk ke sesi komentar ya kepada Ustadz Ahmad, Ustadz Asep, dan Bu Nur, dipersilakan. Saat apa?